يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم عليه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الله سلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Remaja, putra dan putri sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kembali bersama-sama kita dapat hadir dalam rangka taklim rutin. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini selalu dalam lindungan dan dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan sekalian umatnya yang selalu istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Remaja, putra dan putri sekalian, mari saja ta'lim kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah, dan selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan Ummul Quran ini apa yang akan kita kaji dan kita pelajari di malam hari ini bermanfaat untuk kita semua fid din wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wassalamah wal afiyah wal barakah wal ilman nafi'ah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li khususan al muallif hadzal kitab Muhammad Ali al-Humaidi
wali khususan sahibul maqam al-walid wal maghfirlah wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wali ashabihil kiramil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Mohon maaf, bisa dibuka halaman 29 barisan keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa biulumihi fid dharain amin. 3. Manusia tidak dibiarkan percuma. Ayahsabul insanu ay yutraka suda alam yakun nutfatan mim mani yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى. Quran surah Al-Qiyamah ayat 36 sampai 40. Artinya, adakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan percuma? Bukankah asalnya ia setitik dari mani yang dipancarkan, kemudian ia jadikan segumpal darah, lalu dijadikannya dia makhluk, lalu ia bereskan, lalu ia jadikan daripada mani itu sepasang laki-laki dan perempuan. Tidakkah Allah yang demikian berkuasa buat menghidupkan segala yang mati? Ayat ini menerangkan bahwa manusia tidak dijadikan dengan percuma, yakni dibiarkan saja dengan tidak diperintah dan tidak dilarang. Tidak pula dibiarkan saja dalam kuburnya dengan tidak diperiksa. Bahkan manusia itu dijadikan dengan mendapat perintah dan larangan. Perintah Allah supaya dikerjakan dan larangan supaya dijauhkan, dan kelaknya akan dibangkitkan buat diperiksa perkara perintah dan larangan itu. Dengan itu Allah yang Maha Adil tidak mempersamakan antara orang yang berbuat kebaikan dan orang yang berbuat kejahatan, antara orang yang mukmin dan orang yang kafir, antara orang yang taat dan orang yang durhaka. Remaja, putra dan putri sekalian, pada kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian tentang adab manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas satu ayat dari surat Al-Mu'minun yang bunyi ayatnya adalah afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Di sini Allah bertanya kepada kita, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Apakah kamu sekalian menyangka sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dengan sia-sia? Jawabannya tentu tidak.
wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kamu sekalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Jawabannya pun sama, tidak juga. Maka pada malam hari ini kembali Allah menjelaskan kepada kita tentang tujuannya apa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan oleh kalian surat Al-Qiyamah ayat 36 sampai dengan ayat 40. Allah berfirman, ayahsabul insanu ayyut roka sudah. Apakah manusia menyangka, kata Allah, ayyut roka sudah, bahwa dia akan dibiarkan dengan percuma. Maksud daripada ayat ini mempertegas bahwa ketika Allah telah menciptakan manusia, dia tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi akan dipenuhi, akan diurus segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia itu. Apa di antaranya? Rezeki yang diperlukan manusia untuk makan dan minumnya, agar manusia itu tumbuh hidup di alam dunia, semuanya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih kalian yang sudah tercipta sebagai manusia, rezekinya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi makan enggak? Makan. Tadi minum enggak? Belum. Inilah sebagai bukti bahwa Allah tidak pernah ketika telah menjadikan manusia dibiarkan dengan percuma. Segala sesuatunya akan dipersiapkan oleh Allah. Makanya jangan khawatir ketika menjadi manusia. Kemudian Allah katakan lagi, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah dulu kamu sekalian hanyalah sekedar nutfah, air mani, min maniyyin yumna, yang asalnya dari air mani yang memancar. Artinya kita dulu bukan apa-apa, tapi atas kehendak Allah, atas iradat Allah, jadilah yang namanya manusia. Enggak pernah terbayang oleh kita dari air bisa berwujud manusia. Kemudian dalam ayat yang selanjutnya Allah katakan, summa kana alaqatan fa khalaqa fasawwa. Kemudian kalian dijadikan menjadi alaqah, segumpal daging. Fa khalaqa fasawwa, maka diciptakanlah kalian menjadi sesuatu yang disebut namanya manusia. Dan ini sudah diterangkan dalam keterangan-keterangan ayat yang lalu, bagaimana Allah telah menciptakan manusia, baru kemudian kebutuhannya diatur. Faja'ala minhu zaujaini dzakara wal unsa, maka dijadikan oleh Allah bagi manusia itu berpasangan, ada yang namanya laki-laki, ada yang namanya perempuan. Allah cuma jadiin dua,
pasangan laki-laki dengan perempuan, nggak ada yang namanya banci. Jelas? Allah cuma menciptakan dua, pasangan laki-laki dengan perempuan. Nggak ada yang namanya setengah laki-laki setengah perempuan. Jelaskan? Kalau ada yang mengatakan tiga dengan banci, gak waras. Kenapa? Karena ini penyakit. Kodratnya cuma dua, laki-laki dengan perempuan. Kalau ada kelainan, bentuk badannya laki-laki keker, berotot, tapi ternyata melambai. Hati-hati tuh. Atau sebaliknya, wanita yang biasanya lemah gemul, melambai memang kalau wanita, tiba-tiba lahen. Dia ngikut fitness, badannya berotot. Sekalinya ngomong suaranya ngebas. Ada yang mau deketin? Enggak. Ngeri. Dan inilah yang harus diketahui. Allah menyediakan pasangan bagi manusia cuma dua. Laki-laki pasangannya wanita, wanita pasangannya laki-laki. Kalau yang mengambil di antara keduanya sakit. Kan kadang ada sama laki-laki doyan, sama perempuan juga doy. Lah sakit nih orang. Awas, hati-hati. Ini namanya penyakit. Kelainan yang harus diobati. Alaisa zalika biqadirin ala ahyuhiyal mauta. Bukankah yang demikian itu menunjukkan kekuasaan Allah, bahwasanya manusia ini diciptakan oleh Allah dan segala sesuatu yang mereka butuhkan disediakan oleh Allah. Ala ahyuhiyal mauta, di mana mereka dihidupkan oleh Allah dan dimatikan juga oleh Allah. Nih kita yang sudah jadi manusia hidup di alam dunia, yang menghidupkan kita siapa? Siapa? Tanpa ada kehendak Allah yang menghidupkan kita, kita nggak bisa apa-apa. Makanya ada kalimat la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih kita bisa ngomong, kita bisa bergerak, bisa berjalan, bisa duduk, semuanya atas kehendak Allah. Kalau Allah nggak kehendaki, kita nggak bisa apa-apa. Jangan sombong. Makanya kalau ngomonglah yang bermanfaat. Coba kalau Allah kehendaki kita nggak bisa ngomong, enak nggak? Nggak. Lagi ngomong tahu-tahu jadi gagu, wah lo, nggak enak. Atau ketika kita lagi jalan tiba-tiba nggak bisa berjalan, semuanya atas kehendak Allah. Ada nggak yang begitu? Banyak. Gagah banget, tahu-tahu stroke. Berat nih penyakit nih, stroke. Berat nggak? Nah, jangankan stroke, sebeca aja berat. Berat tuh penyakit. Makanya jangan sombong. Ingat, semua kekuatan adalah milik Allah. Dan selagi kita hidup, manfaatkan karunia yang diberikan Allah dengan baik.
Jangan sia-siakan. Dikasih sehat, pakai kesehatan untuk hal yang bermanfaat. Dikasih segala sesuatu, manfaatkan dengan baik. Dan ingat, manusia hidup di alam dunia punya tujuan, bukan hanya sekedar hidup. Pada kesempatan minggu yang lalu udah dikasih tahu, kalau kita mau hidup sesuka hati kita silakan, tapi ingat suatu saat kita akan mati. Mau berbuat apa saja silahkan, tapi ingat nanti bakal dipertanggungjawab. Dan Allah yang menghidupkan, sekaligus Allah pula yang matikan. Ini sekarang kita bicara mati. Enggak ada satu manusia pun yang bakal kekal. Allah bilang dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan. Semua manusia ini bakalan binasa. Artinya apa? Mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang maha kekal adalah zat Allah subhanahu. Nih kalian nih semuanya, muka-muka camat, Calon mati. muka-muka Camat. lah, calon mati. Nggak ada yang bakalan hidup dan yang namanya mati, al mautu ya'ti bagtatan. Mati itu datangnya mendadak. Nggak bilang-bilang. Kali gitu pakai pamit dulu. Jang, besok lo mati ya. Kagak. Mati itu datangnya mendadak. Tiba-tiba. Ada yang baru lahir, prot, mati. Ada yang usia 5 tahun, lagi sedang lucu-lucunya, mati. Ada remaja lagi sedang gagah-gagahnya, mati. Yang udah tuaan dikit, mati. Udah kakek-kakek mana nenek, apalagi. Pasti mati. Dan hebatnya lagi mati ini nggak pakai abjad. Kalau pakai abjad enak. Pertama huruf A dulu yang mati, B nungguin belakangan. Enak nggak? Oh, kata yang huruf Z, wah gue paling belakang. Aman. Kata yang huruf Z. Tapi kan nggak begitu, mati itu ngacak. Nudawiluha bainan nas, berganti di antara manusia. Lo awalnya mau huruf A, mati. Awalnya huruf B, mati. Yang huruf Z, mati. Dan hebatnya mati nggak pakai absen. Nih rahasianya, nggak pakai abjad, nggak pakai bilang. Makanya dibilang oleh Allah, pastabiqul khairat, berlombalah kalian dalam jangan dalam keburukan. Kenapa? Karena mati datangnya tiba-tiba. Dan proses mati nggak sekaligus. Pertama, berhitung hari. Minimal 40 hari, ada yang mengatakan 100 hari. Ketika seseorang akan mati, pertama ditekan dulu tuh ibu jari kakinya supaya ruhnya keluar. Ditekan sama malaikat Israel alaihis salam. Ketika ditekan 10 hari nyampe kepada lutut. Orangnya masih lari-larian, masih jalan, ngobrol, tertawa, makan, minum, masih sehat. Ditekan lagi sama malaikat Israel 10 hari, naik sampai pusar. Udah berapa hari itu? 20 hari. Orangnya masih ngobrol,
masih jalan-jalan, masih bisa kesana kemari, bahkan kadang-kadang ledekin orang. Ditekan lagi tuh dari pusar sampai Dada. 10 hari. Udah berapa? 30. 30. Mulai dah nih rada-rada oleng. Rada-rada batuk-batuk dikit, pala pusing-pusing Dikit. Lapar. kadang lemes. Nah dari yang di dada ini tinggal 10 hari tuh mulai ada penyakit, tapi kadang-kadang gak sadar. Mulai ada yang memang dilakukan berbeda dengan biasanya. Kadang-kadang ada yang ngomongnya kita gak ngerti, pas besok orangnya mati baru kita, lah kemarin dia ngomong begitu tuh. Ada pula di zaman sekarang udah pakai HP, nulis status yang kagak. Ada yang begitu? Ada. Ada nggak? Ada. Hati-hati, semuanya bakal dipertanggungjawab. Nah disitulah baru kemudian saat-saat terakhir yang dinamakan naza, sakarat, ruh mau keluar dari Badan. Mulai tuh ada yang begitu meninggalnya enak, nggak pakai susah. Apalagi kalau dia jadi orang yang baik, terus kemudian anaknya juga anak yang Soleh. nggak susah. Insya Allah bisa membaca kalimat tahlil sendiri, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang bisa baca itu ketika mati wajabat lahul jannah, wajib baginya untuk masuk Surga. pengen Lah latihan dari sekarang baca tahlil. Ini orang baca tahlil ngobrol, orang baca tahlil bercanda, tidur. tuntar susah pas matinya. Walaupun diajarin, kata temannya, kata anaknya, kata saudaranya, ditompok di kupingnya. Baca ya, la ilaha illallah, diem aja. Kenapa? Lagi hidup nggak biasa baca Tahlil. saudaranya sewot, dikencengin, ditompok lagi, la ilaha illallah, menang aja yang ada. Kenapa? Nggak biasa. Jadi ini dimulai dari ketika kita masih hidup, perbanyak baca itu supaya di akhir kalimat yang keluar pun kalimat la ilaha illallah. Dan ini tergantung kebiasaan. Ada orang yang seumur hidupnya kalau ngomong nggak jauh dari buset deh. Ada kan? Aduh, nggak pernah istighfar, nggak pernah ingat Allah, palanya kejedot, aduh, kakinya kesandung, buset deh. Ada. Banyak. Hati-hati tuh, kalau jadi kebiasaan, nanti pas mati begitu, pas dicabut nyawanya, aduh, pas dicabut nyawanya, buset deh, neraka pisan udah. Hati-hati, ini semua tergantung Biasa. Makanya ucapin yang baik-baik, terutama kalimat la ilaha Allah. Untuk orang yang baik, ruh keluar gampang. Tapi untuk orang yang suka berbuat buruk, ini malaikat sengaja, ntar dimasukin, ntar ditarik, dimasukin lagi, ditarik lagi. Kata baginda Rasul, paling ringannya orang sakaratil maut ibarat dicincang dengan 300 pedang. Pernah kepotong pisau? Sakit. Coba bikin 300 kali kepotong.
Itu paling ringan. Proses mati begitu. Makanya untuk orang yang tahu, mereka akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baik. Bagaimana caranya? Lagi hidup, berbuatlah yang baik, berbuatlah yang bermanfaat. Dan mati memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu. Apa tujuannya? Apakah mati punya tujuan? Punya. Tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita nih yang paling baik amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuannya adanya Kalau kayak sekarang nih kita bisa aja ngaku, "Wah, gue mau orang paling baik." Daripada lo, mendingan gue. Bener. Sering gak kita ngomong begitu? Sering gak? Kata kita. Tapi di hadapan Allah belum tentu. Bagaimana kita bisa tahu? Dengan adanya Kalau mati baru dah kita sadar, kita orang baik ataukah orang Nah, mudah-mudahan nih kalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini bisa menjadi orang-orang yang baik. Orang-orang yang senantiasa memberikan manfaat, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Kenapa? Karena manusia yang paling baik adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat, yang berguna untuk orang lain. Kalau buat diri sendiri mah kagak penting. Ini kita baik sama diri sendiri, nggak aneh. Yang lebih hebat adalah ketika kita baik kepada orang bisa. Ini mah nggak pakai insya Allah, karena ada ceritanya. Ada ceritanya. Seorang hamba yang rajin ibadah, tiap malam nggak pernah ketinggalan tahajud, selalu sembahyang tahajud, ibadah, zikir, baca Quran, macem-macem. Tiba-tiba waktu malam ketika dia mau tahajud, mau ngambil air wudhu, ketemu sama malaikat. Ini malaikat bawa buku catatan nama-nama orang yang ahli ibadah. Ini orang nanya, "Malaikat, nama saya ada nggak di situ?" Sama malaikat dibolak-balik, nggak ada. Coba cari sekali lagi, dibolak-balik lagi, kagak ada. Yang bener, coba sekali lagi, dibolak-balik lagi, nggak ada. Kok bisa nggak ada? Kata malaikat, "Fulan, ketahuilah, pada malam hari ini aku memang diperintah oleh Allah untuk menemuimu. Engkau adalah hamba yang ahli ibadah, tahajud nggak pernah ketinggalan. Cuma sayang, engkau punya tetangga yang kelaparan, tidak peduli. Engkau asik dengan ibadahmu, tidak memberikan manfaat kepada orang lain, maka ibadahmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Jelas? Jelas ceritanya? Tahu maksudnya? Ya kalau udah tahu nggak usah panjang-panjang diteranginnya. Jadi begitu. Orang yang baik bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Maka berikan diri kita bermanfaat untuk orang lain. Dan inilah nilai yang menyebabkan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadi orang yang bisa bermanfaat, amin, dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Inilah kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa kita pun dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhil karim wa li'azimi sultanik. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman. Amin. Wa syakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa turkunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana Amin. wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara Amin. wa li jami'il muslimina wal muslimat Amin. wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Amin. Wa tub alaina ya ilahana innaka antat tawwabur rahim. Amin. Wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.